Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Mahadewi di kelas pengantar bisnis event. Hari ini di topik kedua kita akan sama-sama membahas mengenai klasifikasi bisnis event. Yuk kita simak bareng-bareng. Agenda kita hari ini kita akan membahas mengenai konsep event, kemudian karakteristik event, jenis-jenis event, MICE, dan juga special event. Event merupakan rencana, kegiatan, atau festival tertentu yang menampilkan dan merayakan peristiwa penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan pesan kepada pengunjung. Event adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi setiap hari, bulan, atau tahun dengan mendatangkan orang ke suatu tempat untuk mendapatkan informasi atau pengalaman penting serta tujuan yang lainnya. Konsep event menurut para ahli antara lain dari Ellen 2002 bahwa event adalah suatu ritual istimewa, penunjukan, penampilan, atau perayaan yang pasti direncanakan untuk mencapai tujuan sosial, budaya, atau tujuan bersama. Sedangkan Sulaksana 2003 menyatakan bahwa event merupakan suatu peristiwa yang diselenggarakan untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada audiens yang menjadi sasarannya. Dan yang ketiga adalah event adalah pameran, pertunjukan atau festival dengan syarat ada penyelenggara, peserta, dan juga pengunjungnya. Karakteristik event menurut Wagon and White 2010, umumnya event membutuhkan biaya yang besar, memberikan pengalaman berbeda kepada peserta, bersifat jangka pendek atau pelaksanaan yang tidak rutin, membutuhkan persiapan yang panjang dan juga teliti, terdapat beberapa risiko keuangan dan keamanan, serta melibatkan banyak pihak termasuk tim panitia itu sendiri. Berbeda dengan Wagon and White, Nur 2009 menyatakan bahwa karakteristik bisnis event terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah uniqueness, di mana setiap event harus memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan event yang lainnya. Yang kedua, intangible, artinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Ketika pengunjung datang ke sebuah event, baru dia bisa merasakan seperti apa sih eventnya, apakah dia puas atau tidak puas terhadap event tersebut. Yang ketiga adalah perishability, di mana adanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai antara perencanaan dengan kenyataan pada saat di lapangan. Artinya bahwa setiap tim atau panitia atau organizer yang menyelenggarakan sebuah event harus mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan atau resiko-resiko yang memungkinkan tidak kesesuaiannya antara rencana dan juga pelaksanaannya. Yang terakhir adalah personal interaction, di mana bahwa setiap event harus ada personal interaksinya, ada interaksi dari satu pihak dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi event. Menurut Abdullah 2017 bahwa terdapat 3 jenis event. Yang pertama adalah mega event, yang kedua adalah medium event, dan yang ketiga adalah mini event. Hal ini didasarkan pada jumlah keterlibatan orang yang ada di dalam suatu event. Seperti contohnya misalkan mini event. Mini event ini biasanya dimaksimal 100.000 orang yang berkolaborasi ataupun yang hadir di dalam sebuah event. Sedangkan medium event biasanya targetnya adalah kurang lebih ratusan ribu sampai dengan jutaan pengunjung. Bagaimana dengan mega event? Mega event jauh lebih besar lagi, tidak hanya melibatkan pengunjung dalam jumlah besar, tapi juga melibatkan berbagai negara dalam sebuah event. Minimal ada 5 negara yang tergabung dalam sebuah mega event. Berdasarkan industrinya, bisnis event dibagi menjadi 2 klasifikasi umum, yaitu adalah MICE dan juga special event. Apa itu MICE? MICE merupakan akronim dari Meetings, Incentive Travel, Convention, dan juga Exhibition. Meeting merupakan sebuah pertemuan yang melibatkan tidak terlalu banyak orang dan membahas suatu permasalahan di lingkup institusi ataupun kelompok ataupun perusahaan. Sedangkan insentif travel merupakan sebuah perjalanan yang merupakan hadiah dari perusahaan kepada karyawannya yang berprestasi. Dan biasanya kegiatan perjalanan ini tidak hanya leisure di dalamnya, tapi juga memuat motivasi kepada para karyawannya untuk bisa bekerja jauh lebih baik lagi. Jadi ada feedbacknya kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah convention. Convention ini adalah bentuk pertemuan yang jauh lebih besar daripada meeting. Sifatnya biasanya jauh lebih masif, jumlah pesertanya jauh lebih banyak, dan yang dibahas merupakan cakupannya lebih luas lagi. Misalkan terkait dengan kemasyarakatan atau perkembangan
ilmu pengetahuan atau, gejala-gejala atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Seperti contohnya misalkan, COVID-19 kemarin, kemudian kepala-kepala negara bertemu di suatu, tempat untuk membahas bagaimana mencari solusi terhadap COVID-19, misalkan seperti itu. Itu adalah contoh dari convention. Dan yang terakhir adalah exhibition. Exhibition merupakan pameran yang mempertemukan banyak produsen di dalam suatu wilayah atau suatu area untuk, tidak hanya mempromosikan tapi juga adanya transaksi penjualan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Klasifikasi lain dari bisnis event yaitu adalah special event, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah music event, contohnya adalah konser musik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah cultural event, ini berkaitan dengan, kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang berkaitan dengan budaya, biasanya tampilannya lebih diutamakan adalah budaya. Walaupun di event yang lainnya ada unsur budayanya, tapi ketika kita bicara mengenai cultural event, yang menjadi, tujuan utamanya adalah memperkenalkan budayanya kepada masyarakat atau kepada target sasarannya. Kemudian yang ketiga adalah sport event, di mana belakangan di Indonesia sendiri sport event ini semakin banyak dan semakin berkembang dilaksanakan. Mengingat kita juga memiliki, potensi alam yang luar biasa sehingga sport dan alam ini menjadi suatu kesatuan yang sangat menarik dan sangat berkembang di dunia event khususnya di sport event. Dan yang terakhir adalah corporate event. Contoh eventnya yaitu adalah catering, kemudian activation, product launching, dan lain sebagainya. Baik, materi kita hari ini sampai di sini saja dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua untuk bisa mengenal klasifikasi-klasifikasi ataupun jenis-jenis event yang ada di dalam bisnis event. Dan jangan lupa untuk mengerjakan forum diskusi dan juga kuis yang terdapat di Idols. Sampai bertemu di topik ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.